akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun sadarun Faqi'un faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Qalu ulana rabbaka yubatil lana mahiya innal baqara tasabaha alaina wa inna isa Allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun lazalulun tusirul ardu wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalu najita bil haqqi fazabahu wa ma kadu yaf'alun. Dan Musa menjawab, dia berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Sudah? Siapa lagi? Ada lagi? Ada, Pak. Siapa tuh? Lanjut. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Oke. Ada lagi? Udah semua? Zafira kayaknya belum ya Pak, terakhir. Terakhir. Z. Zafira. Hah? Iya belum, Pak. Nah, itu skip. Jangan lama kali. Maaf. Ini tengok aja di layar kalau susah. Ayat 73, Zafira. Ya ini dia. Yang saya tunjuk ini kan. Wa is qataltum nafsa fazaro antum Faddarotum fiha wallahu muhrizu ma kuntum
Taktumun, taktumun. Oke. Udah habis? Yang atas-atas yang terlambat tadi ada? Oke, ini ayat. Jangan sampai salah lagi kita. 72 Pak. ya. Betul ya, 72. Jangan sampai salah lagi kita. 72. Saya tulis dulu di grup. Al-Baqarah 72. Baik. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut pemahaman kita atau bagaimana cara kita memahami struktur pengendalian intern perusahaan. Bagaimana kita memahami struktur pengendalian intern perusahaan. Saya berusaha membuat bahasanya lebih gampang ya. Artinya kalau kamu mau teorinya yang resmi ataupun yang bakunya itu silahkan download saja, nggak susah kok ya. Banyak materi tentang struktur pengendalian intern beredar di internet, tinggal kamu googlekan saja, banyak bahannya ya, silahkan. Hanya saja bahan-bahan yang saya tampilkan kemarin, contoh misalnya kertas kerja itu ya, kertas kerja itu enggak ada, itu itu memang internal kami ya, internal kami di perusahaan kantor akuntan itu seperti itu memang tidak dipublish. Kalau di buku-buku pun tidak seperti itu ya, tidak seperti itu khusus untuk kami. Jadi tapi nanti insya Allah saya kasih juga ke kalian untuk bisa menjadikan bahan ya, tapi jangan dipublish ya, jangan diedar-edarkan karena nanti dikhawatirkan jadi masalah atau tuntutan dan lain sebagainya. Tapi ini ya insya Allah untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran, hanya untuk pembelajaran tentu saya akan kasih ke kalian. Ada lagi satu bahan nanti, ada lagi satu bahan tentang bagaimana kita menilai internal control itu. Jadi memang di sini kualitatif ya bahasanya, kualitas. Jadi kita menilai kualitas sistemnya. Makanya terus terang kan udah saya bilang dari awal, kamu sebagai pemula biasanya agak berat itu, karena yang saya tahu beberapa kali, dan mungkin saya juga dulu kan kita masuk ke perusahaan pertama kali kerja di perusahaan, lalu kita menganggap yang di perusahaan itulah yang benar ya, yang di perusahaan itulah yang benar, yang kayak gitulah yang benar, yang kita jalani itulah yang benar, yang aman, yang sesuai dan sesuai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, atau istilahnya yang paling baik lah kan gitu ya menurut sistemnya. Tapi kenyataannya yang bisa melihat itu adalah pihak eksternal ataupun independen auditor. Nah, kamu sebagai auditor nantinya kamu ditugaskan memang sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang kedua tuh, kamu harus memahami struktur pengendalian internnya karena ada beberapa masalah di situ ya. Ini ya mungkin kalian belum, kamu lah misalnya kalau sudah terbiasa sama kita ini lah, sudah terbiasa belajar luring lalu tiba-tiba daring, wah penolakannya luar, sama di kamu juga, di saya juga, hanya itu luar biasa gitu penolakannya, resistensi bahasanya ya, resistensi. Nah kalau seseorang ataupun kamu lah nanti di perusahaan, lalu kamu melihat ada sistem yang sudah tidak pas itu, seperti sistem ini ada saya memang yang di perusahaan yang nanti siang pun saya ketemu sama ownernya, perusahaan pakan ternak itu ya. Jadi pegawainya memang orang baru, rata-rata orang baru, karena yang lamanya sudah keluar, lalu orang-orang baru dan masih muda memang, karena ownernya berharap yang baru-baru ini lebih fresh, lebih kuat, lebih mau belajar. Hanya saja itu tadi kendalanya mereka tidak tahu yang mana yang benar. Contoh saja misalnya pernah saya bilang mungkin di sini,
yang pajaknya terlalu besar gitu ya, 1 tahun besar sekali pajaknya. Rupanya masalahnya anggotanya tidak bisa mengidentifikasi biaya. Artinya contoh misalnya, ada biaya piutang yang tidak tertagih sekian lama, ada piutang yang tidak tertagih ya, piutang yang tidak tertagih sekian lama tidak dibiayakan, tidak dihapus gitu, tidak dibiayakan, tidak dibuang gitu. Tapi jadi muncul biaya toh, sehingga mengurangi laba kan gitu ya. Itulah kondisinya. Nah itu di situ jadi mereka ngikut aja sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya nggak pernah kayak gitu Pak katanya. Yang sebelumnya nggak pernah kayak gitu Pak, nggak pernah memperhitungkan umur piutang, nggak pernah memikirkan umur piutang. Nah bayangkan. Padahal ada piutang yang tidak tertagih, artinya ya biasalah di dagang. Ya kalau kamu tahu di dagang atau di bisnis itu orang yang bayar hutang tepat waktu itu adalah temanmu baik, temani dia kan gitu ya. Karena biasanya orang yang bayar hutang itu biasanya tidak tepat waktu. Ya, itu kalau di dunia bisnis seperti itu. Udah sakti kali dia tuh bisa bayar tepat waktu. Itu yang akan kamu hadapi nanti di dunia bisnis itu. Nah, jadi yang sudah tidak tertagih itu udah bertahun-tahun itu. Udah bertahun-tahun tidak dibayarnya, pura-pura lupa dia kan. Nah, itu tadi makanya menyedihkan memang kan. Jadi kita sebagai yang memberikan piutang itu akan terbebani harta kita, aset kita kan macam besar. Jadi piutang kita di sisi piutang tuh kayaknya besar kali, bakal banyak duit ini kan. Padahal sebenarnya isinya adalah piutang tak tertagih. Jadi itu harus dikurangi, dibiayakan. Nah itulah salah satu contoh kita ketika datang memeriksa lalu tidak ada piutang tidak tertagih. Nah itu ada masalah. Apalagi perusahaan dagang ya. Kita tanya sama dia, di sini piutangnya lancar-lancar aja. Biasa sih pertama ngomongnya lancar Pak, lancar kan gitu ya. Tapi adalah sedikit Pak. Nah, sedikitnya itu sama dia kan relatif ya. Seberapa sedikit? Apakah kena ke materialitas kita? Artinya kan gitu kan, apakah kena masalahnya ke kita? Begitu dia ngomong sedikit, berapa? Sekian. Oh, besar berarti. Kan gitu kan, jadi ada masalah. Nah begitu muncul ada piutang tidak tertagih, berarti ada sistem yang menyalah toh. Sistem menyalah di bagian apa coba kira-kira, bisa nggak kamu jeli melihatnya? Kalau banyak piutang tidak tertagih, kira-kira ada masalah di mana kira-kira sistemnya? Kalau dari elemen faktor lingkungan pengendalian, dia masuk ke kemarin yang saya sebutkan apa, masalah manajemen dan gaya operasi. Penjualan ya, ketika penjualannya jor-joran ataupun istilahnya nggak perhitungan, maka akan banyak muncul piutang tak tertagih. Jual. Itu terakhir ya piutang, memang piutang. Rupanya nggak piutang, nggak tertagih. Tak sama siapa jualnya nggak jelas. Itu karena gaya operasi. Nah, kamu bisa lihat di situ. Kita lihat orangnya, manajemennya dengan gaya operasinya seperti apa. Kan gitu. Jadi kita sudah tahu duluan sebenarnya ada masalah di penjualan atau akan muncul piutang tidak tertagih ketika kamu mempelajari ataupun melihat adanya gaya manajemen ya, gaya operasi dan falsafah manajemen yang terlalu jor-joran penjualannya, terlalu vulgar, terlalu apa namanya bahasanya ya, demonstratif ya, apa ya istilahnya, terlalu ekstrim dalam berjualan, sehingga dia tidak memikirkan bakal tertagih atau tidak tertagih. Yang pasti dia jualan kemungkinan besar dia piutang. Jadi kalau udah di dagang besar ya, kalau udah di dagang besar itu jarang sekali yang cash ya, jarang sekali yang cash ya, pastinya piutang itu. Nah seperti itu contohnya. Jadi kemarin yang sudah kita bahas adalah lingkungan pengendalian. Nah dari situ saja sudah kelihatan ya. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa apa masalahnya itu ya kan, mulai dari integritas dan nilai etika, apalagi kemarin integritas, nilai etika,
Lingkungan pengendalian, faktor-faktor di lingkungan pengendalian. Komitmen terhadap kompetensi. Komitmen pada kompetensi, artinya ada nggak pelatihan, kan gitu kan, gaya falsafah manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, fungsi dewan komisaris dan komite audit, kan gitu ya, wewenang dan pembagian wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan HRD. Nah, dari situ aja kamu sudah lihat ini bakal banyak masalah nih. Kalau kamu pahami, kalau kamu cari informasi dari situ, bagaimana saya bisa mencari informasi di situ, Pak? Itulah yang namanya ada internal control questionnaire. Nah, ini saya akan tunjukkan sama kamu contoh internal control questionnaire. Mungkin saya akan kasih juga nanti. Internal control questionnaire. Kalau dia terkait dengan contoh tadi, kalau personil misalnya ya, ataupun karyawan kan gitu ya. Di contoh nih. Coba kita buka, saya akan coba tampilkan. Ada internal control personel misalnya, ini contoh. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini dia. Inilah bukti kamu sudah menjalankan pemahaman tentang struktur pengendalian intern perusahaan. Adanya internal control questionnaire. Adanya internal control questionnaire. Nah, ini ibaratnya gini, ini kalau pertamanya, artinya yang itu saya bilang sih kan karena memang kamu yang masih pertama ya kayak gini lah. Kalau yang sudah pengalaman ya seperti saya lah, misalnya kalau ngajar gitu sama kamu ya mana mungkin saya bawa buku lagi ke kelas atau apa kan gitu kan. Kalau sudah biasa. Nah, sama itu Allah bisa karena biasa. Kalau pertama-tama ya kayak gini. Apa itu? Ada internal control. Jadi apa yang mau ditanya itu kamu tuliskan. Nah, ini dia. Jadi ini contohnya internal control. Ini kamu bisa download sih sebenarnya. Kamu cari-cari dari manapun bisa. Bagaimana caranya kita mau menilai lingkungan pengendalian? Kuesioner tentang apa saja? Kan gitu ya. Nah, inilah salah satu contohnya. Kuesioner tentang personel ataupun karyawan. Internal control kuesioner personel. Nah, seperti ini dibuat. Ada PT apa gitu nanti yang diperiksanya kan. Kegiatan yang diperiksa, pengendalian intern, periode yang diperiksa, di tahun berapa, KKP nomor, disusun oleh, tanggal paraf, disetujui oleh. Kalau disusun pasti ada yang nyusun. Kalau sudah oke, otorisasi itu tetap harus ada ya. Ada yang nulis, siapa yang menyetujuinya hasil ini. Karena memang harus, itulah namanya disupervisi. Ya, itulah namanya disupervisi. Ada disetujui, ada otorisasi untuk pemeriksaan. Baik, coba kita lihat. Di sini sampaikan tujuan audit untuk personel ini. Tujuan audit untuk mengetahui apakah formasi dan kualifikasi karyawan sudah ditentukan dengan tepat. Penerimaan dan penetapan karyawan sudah didasarkan pada formasi yang tersedia. Pendidikan dan pelatihan karyawan telah dirancang dengan baik untuk meningkatkan kemampuan keahlian, keterampilan, dan pengembangan karir. Keempat, organisasi sudah mempunyai perencanaan dan pengembangan karir yang jelas. 5, organisasi yang telah mempunyai sistem penghargaan yang dapat memotivasi karyawan. Yang keenam, pemberhentian karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini masalah yang tujuan pemeriksaan itu ini. Ya, ini dihasilkan dari apa ya? Dari isu ya. Sebenarnya tujuan audit ini dihasilkan dari isu. Isunya apa ini tentang karyawan? Nah, dibuatlah di sini. Ini kan isunya yang ini apa namanya? Ini kan yang umum nih, dari 7 sampai 6. Ini yang paling umum. Kan gitu ya. Ini yang paling umum. Tapi kalau yang misalnya ada yang lain, misalnya ada kejadian ataupun ada isu yang paling kuat, nah itu masukkan ke sini. Sebagai tujuan pemeriksaan seperti yang saya bilang dulu kan, tujuan audit ini adalah untuk mengecek ada isu tanah dijarah sama masyarakat. Nah, kita harus pastikan kalau aset tanahnya sesuai dengan daftar aset perusahaan di laporan keuangan. Kan gitu bahasanya. Baik, lanjut. Nah, ini dia contoh-contoh kuesionernya.
Sasaran pemeriksaan meliputi setiap bagian yang dikaitkan dengan keuangan dan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehematan, efisiensi, dan efektif. Nah inilah, ini internal audit kan, ini dia internal. Eksternal bisa Pak? Ya bisa. Sama teknisnya. Nah, pertanyaan pertama, apakah dibuat analisis kebutuhan karyawan dan analisis jabatan? Kalau iya, centrang ya. Kalau tidak, nah semua ya, semua yang centrangnya tidak harus ada penjelasan. Itu caranya mengisinya. Kalau iya ya udah, enggak perlu. Tapi kalau tidak, dia harus ada penjelasan. Ya, jadi ada asersi. Nah, itulah dia asersi. Kamu nanya sama siapa ini? Sama manajemen. Ya, sama manajemen personalia. Aduh, siapa lagi nih? Mana pula tadi? Nah, sama manajemen personalia. Kamu tanya sama mananya, sama bagian. Oh, kalau nggak ada manajemen personalnya Pak, pokoknya yang ngurus bagian penerimaan karyawan. Kan gitu ya, banyak yang ngurus penerimaan karyawan. Organisasinya kecil Pak, iya, ya, pokoknya yang bagian penerimaan karyawan lah, atau yang bagian penerimaan anggota. Tanyalah dia, apakah sifat pekerjaan yang harus dilaksanakan dapat didefinisikan? Jadi gini ya, ini pertanyaan, ini bahasanya kan bahasa baku ya. Kalau yang baru-baru mungkin kamu akan megang kertas begini ya. Pertanyaan ini itu kamu bawa kelas, kamu bawa lah kan, apakah gini, apakah gitu-gitulah kamu nanya ya kan, ataupun ditanya dipegang kan gitu kan, ditanya sama baru kamu centrang atau gimana. Itu kalau pertama kayak gitu pun boleh lah. Tapi sebenarnya yang paling efektif itu adalah kamu mengganti kalimatnya dengan bahasa kamu. Nah, gitu istilahnya kan, mengkonversikan kalimat-kalimat baku di sini ke bahasa kamu. Ya kan, enggak perlulah. Misalnya gini, apakah dibuat analisis kebutuhan karyawan dan analisis jabatan? Jadi kita tanyanya ya hampir cerita-cerita. Sambil cerita-cerita, ya kan? Enggak lah bahasanya, apakah dibuat analisis? Nah, enggak gitulah. Ya bahasa kita aja. Ya kira-kira di sini kalau karyawan mau naik pangkat ada penilaian enggak, Bang? Nah, atau ada penilaian enggak, Pak? Oh, ada katanya. Oh, kalau ada ya udah ya. Kan enggak perlu ada penjelasan. Kan gitu kan? Kalau nggak ada katanya, oh nggak ada, gini, oh, kenapa Pak? Ah, baru kita isi, gitu kan? Kita bakal banyak nanya-nanya, jadi jangan sampai kalian takut kalian yang ditanya. Ada beberapa dulu, ingat saya dulu ada anggota saya, anak magang juga, anak magang dari Politeknik Aceh ya. Politeknik Aceh dulu magang di kantor kami, itu saya bawa ke lapangan, keliling Sumatera Utara lah dia, karena kami ngaudit PDAM Tirtanadi. Kami ngaudit PDAM Tirtanadi. PDAM Tirtanadi itu ada cabangnya ya, ada cabangnya di kami ke mana, ke Danau Toba itu yang di depan, di tengah itu, pokoknya di Pulau Samosir lah, ada di Samosir, ada di Baligi, ada di Sebuan pun ada. Ya kan, jadi kami keliling itu, ya kan, kami keliling, dia ketakutan sekali tuh. Nanti ditanya-tanyain Pak, karena dia masih mahasiswa, kan gitu ya, karena dia masih siswa ada dari Politeknik Aceh, orang Aceh. Sekarang nggak kerja di mana dia, saya nampak. Dan terakhir, nggak apa-apa, saya bilang. Kita yang banyak nanya, bukan mereka yang banyak nanya. Kita yang nanya. Saya kasihlah bentuk format kuesioner seperti ini, baru dia, gak usah kau tunjukkan kertasnya kali, kau tanya-tanya aja sambil jalan, baru kamu contoh yang mana yang cocok, atau kamu tulis, oh ya gitu Pak ya. Kayaknya dia nggak tahan juga, maksudnya nggak sanggup ngapal, dibawa aja kertasnya juga, dibawanya kertas sambil nanya di bawahnya itu, ya kan, nanti sebagai kertas kerja kan gitu kan, sebagai bukti bahwa kertas. Jadi ini bukti bahwa kamu sedang membuat pemahaman tentang internal control. Inilah bukti kalau kamu atau kita itu dalam mengaudit, kita sedang memahami, melakukan langkah pemahaman tentang internal control. Keliling dia kan, baru, oh iya Pak, nggak ada ditanya-tanya kok Pak. Ya iyalah, orang mana ada mungkin berani orang nanya-nanya. Kita yang nanya. Jadi mereka tuh PKL-nya 3 bulan tuh. Makanya saya sangat
bingung ketika kemarin PKL-nya malah mula-mula 3 bulan kalian, terus terakhir dikurangi lagi jadi 1 bulan. Saya nggak habis pikir kenapa bisa begitu. Seharusnya kalian lebih banyak lagi. Dia, oh, kalau itu PKL-nya 1 semester. Lihat kali pertama-tama itu, 1 semester orang itu PKL. Semester 5, semester 6 balik lagi ke kampus. Karena dia D3 kan 3 tahun. Begitu pulang ke kampus, apa coba? Dia beli ayam jago dari Madura. Dia ambil, dia beli ayam jago dari udah sekitar 2 juta. 2 juta harganya. Pulang dari PKL, pulang dari PKL bisa beli ayam 2 juta dulu. Tahun berapa ya? Lumayan juga kan. Kawannya lagi satu lagi ada beli apa yang helm DMI itu yang mahal itu ya, 500 atau berapa. Nah, jadi kami kalau dulu di magang di kantor akuntan publik itu kalau diikutkan ke proyek pastinya dapat kompensasi, dapat duitnya. Nah, ya kan dapat duit mereka itu untuk yang magang-magang. Makanya banyak peluang sih kalau kamu memang mau. Tapi sekarang memang lagi berat ya, bisnis pun lagi berat. Mudah-mudahan ke depan bagus. Nah, inilah contoh-contoh pertanyaannya. Apakah telah dilakukan analisis beban kerja setiap jabatan? Terus kamu ditanyain semua nih, apakah setiap karyawan diberi kesempatan meningkatkan pengetahuan, diklat? Nah, inilah dia. Inilah pertanyaan-pertanyaan. Seperti inilah bentuk format kertas kerja untuk dikategorikan sebagai kamu proses memahami internal. Maka si Sukri itu mahasiswanya nggak disuruh bikin gini kan, si Sukri itu dia cuma langsung ke saldo-saldo, ngitung-ngitung matematika, meriksa. Padahal sebenarnya kalau mereka mengejar ini, maksudnya melaksanakan inilah contohnya, lalu mereka tahu bahwa kasirnya atau bagian keuangannya itu sarjana ekonomi akuntansi, sudah berpengalaman, nggak usah dihitung, nggak usah lah kamu hitung-hitung saldo-saldonya lagi, hitung ulang periksa saldo. Orang itu udah pakai komputer misalnya sebagian, ya nggak usah lah kamu buang waktu lagi. Nah, kan gitu. Dari mana kamu tahu itu? Dari sini kan, dari internal control profesional personil. Sebelum kamu memeriksa saldo-saldo satu-satu itu, nanti kamu periksain saldo-saldo satu-satu itu. Sebelum kamu periksain saldo-saldo akun ledger satu persatu, kalau kamu sudah, nah itu tadi ya, kalau kamu sudah meriksa, kalau nengok orangnya, dapat data dari sini, lalu kamu lihat orangnya, oh bagian akuntansi ya, oh sarjana akuntansi, oh pengalaman, oh, orangnya cerdas, bagus, udah sering pelatihan, nah gitu ya, ada pelatihan, udahlah, bagus itu, kan gitu ya. Enggaknya kecil kemungkinan, walaupun ada itu kecil sekali kemungkinan kesalahan hitung dia, kan gitu bahasanya ya. Jadi nggak perlu kan kita meriksa saldo-saldo itu. Jadi mahasiswa yang disuruh si Sukri kemarin itu nggak perlu ngerjain semua, paling satu fokus ke yang satu-satu yang riskan lah. Tapi kalau yang ini ya, misalnya ketika dia buat piutang tak tertagih itu ada di mana hitungannya, kan kita butuh tahu hitungannya kan gitu. Tapi kalau misalnya ya ini di laporan keuangan biaya promosi 15 juta, terus si anak buahnya si Sukri itu pasti akan membuka buku besar dan menghitung ulang lagi angka-angkanya sampai total 15 juta. Oh betul. Untuk apa kita kerjain itu kalau kita sudah tahu orangnya berkompeten? Orang yang ngerjain itu berkompeten, nggak usah diperiksa ulang. Tapi kalau orang yang nggak berkompeten, baru kita periksa ulang. Siapa bagian akuntansinya? Ini sarjana ini nih, sarjana FISIP apa sarjana apa gitu kan? Waduh, begitu nampak laporan keuangannya kita agak ragu kita angka-angkanya nih. Coba buka ledgernya, nah, baru kita hitung ulang lagi. Angka-angkanya saya bilang kembali. Internal control kuesioner ataupun pemahaman tentang internal control ataupun pengendalian intern ini sangat membantu kita untuk bisa memperkecil lingkup pemeriksaan. Nah di sini kamu memang butuh, makanya di sini terus terang di awal kamu harus nempel ataupun mendampingi senior, karena senior yang paham kan gitu kan. Oh
Ya, udah nggak usah periksa itu, kan gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa Bang? Nah, kamu harus tanya, kenapa Bang? Nah, kan dari internal control questionnaire begini, dia kan dijelaskannya itu. Ini kan hasilnya ya semua. Ya udahlah, itu kan nggak apa-apa tuh, bagus tuh. Nah, jadi kalaupun kita tidak meriksa bagian itu, kalau kita sudah meriksa ini, udah buat internal control questionnaire ini, kita sudah aman. Ketika kita membuat kuesioner Pak, nggak seperti, kalaupun ada kejadian parahnya lah, ada kejadian apa? Ketika saya ngisi ini Pak, ini tanggal sekian udah disusun oleh, udah tanggal berapa disetujui oleh, pokoknya diisi lah ini, ditandatangani sudah lengkap. Udah Pak, udah kemarin udah saya lakukan, cuman ini mungkin berarti kan gitu ya. Biasalah kalau apa namanya, kalau di statistik pun kamu tahu ada yang namanya apa? Margin error. Ya kan? Kalau di statistik pun kamu ada, apalagi di kualitatif pasti ada margin error. Ya, ada margin error. Nah, itu yang margin error, Pak. Nah, bukan salah kita kan, nah, makanya. Ya kan? Karena kita dengan yang penting kamu sudah melaksanakan yang internal control questionnaire ini. Ya. Nah, sampai di sini. Ini untuk yang kemarin lingkungan pengendalian untuk personalia. Ini contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Kuesioner ini ditanyakan ke manajemen personalia hanya 1 orang, Pak. Yang berkompeten lah, artinya yang berwenang ya. Yang berwenang bukan ya pasti pimpinannya. Pimpinannya lah. Yang paling memahami ya, yang kira-kira yang bisa menjawab ini menurut kamu siapa kalau bukan pimpinannya, kan gitu ya. Kita biasanya saya kira HRD-nya tadi gitu Pak. Iya HRD, tapi pimpinan HRD-nya gitu. Manajer manajer HRD-nya, bukan staf-stafnya aja, manajer HRD-nya gitu. Nah, misal dia mewawancarai hanya 1 orang itu Pak. Kan ada kemungkinan yang diwawancara ini mengatakan ini tidak sebenarnya gitu Pak. Itu gimana? Oh gitu. Makanya kamu harus menanyakan ke pimpinannya. Ke pimpinannya. Bisa minta paraf di bawahnya. Bisa kamu minta paraf di bawahnya. Di sini nggak dibuatnya. Tapi di sini minta paraf di bawahnya tanda tangan dia yang menjawab dan jabatannya. Nah, dari situ sudah kelihatan jabatannya apa. Ya, kamu pun nanti jangan sampai menanya ke yang tidak kompeten, satpamnya atau apanya ya. Janganlah. Kan gitu ya. Ya, jadi kalaupun kamu bilang dia tidak menjawab dengan sebenarnya, nah tentu kan nanti kelihatan, ya kan, nanti akan kelihatan menjalar nanti dia. Gini loh, kalau data, karena kita kan ini masih awal nih, standar pekerjaan lapangan yang kedua, kita belum mengumpulkan bukti audit kan? Ketika mengumpulkan bukti audit baru kelihatan yang dijawab dia awal itu benar atau tidak. Begitu salah, itu bakal kena dia nanti jadi temuan. Iya. Makasih Pak. Iya, dia jadi nanti di rapat itu kelihatan itu loh. Jadi kan ini kita masuk, kita tanya internal control questionnaire. Nah, dijawabnya lah kan, Nah, kalau dia bohong, kan kita baca. Nah, kalau dia misalnya kalau dia bohong, aman-aman aja Pak. Ya, ini yang jabat, ini pengalamannya begini. Nah, begitu kita lihat bukti, kita keluarkan bukti, kita tanya, tolonglah kualifikasi karyawan selama ini, tengok sini. Begitu daftar kualifikasi karyawan kelihatan bahwa yang bagian akuntansi bukan sarjana akuntansi misalnya, ini kan kita kesini. Lalu tadi pas diwawancara dia sarjana akuntansi, kita langsung jadi temuan. Kita akan lapor ke atasannya, gitu. Kita akan jadi temuan bahwa ketika dipertanyakan, ketika wawancara tanggal sekian bulan sekian, manajer HRD menjawab bahwa karyawan ini contoh ya, contoh sederhana, tapi yang kecil kemungkinan kayak gitu terjadi, tapi ini contoh sederhana nih, bahwa pada tanggal sekian kami mewawancari manajer HRD mengatakan bahwa tenaga akuntansi adalah lulusan sarjana akuntansi. Kenyataannya bahwa yang bagian akuntansi bukan nama sekian, jabatan sekian, dan pendidikan ini. Pendidikan bukan sarjana akuntansi lah intinya kan.
hal ini merupakan istilah temuan, ya kan, temuan. Wah, itu baru jadi celah di manajer HRD-nya. Kan ini contoh kan. Jadi begitu dia di internal kuesioner berbeda dengan nanti ketika kita buka bukti, resiko dia tinggi tuh. Ya, kalau yang paham resiko dia tinggi, jangan coba-coba. Karena kan kita buka bukti nih. Kita buka bukti, dia bilang bagus, kita buka bukti. Ya, tapi kan nggak usah kita tengok Pak, ya itu tergantung. Makanya bermula kan dari isu ini. Bermula dari isunya. Ini kebetulan isunya ini yang paling umum. Kan gitu, ini yang paling umum. Kalau muncul isu, lalu dia dari isu yang dari sini kan kita sudah sudah lihat gitu ya, bahwa gimana sebelumnya perusahaan ini atau organisasi ini atau orangnya ini, kan gitu ya. Jadi penilaian terhadap karyawan yang berbohong ataupun yang mengatakan tidak sebenarnya itu akan jadi penilaian buruk dia sendiri gitu. Wah, dia ketakutan lah. Ya, ketakutan kalau memang dia ketahuan berbohong, dia ketakutan luar biasa itu. Ya, artinya yang saya alami itu dia nggak coba-coba ya. Paling jawabannya bias kadang. Ada bahasa mungkin. Politis nanti itu bahasa jawabannya itu. Ketika kita jawab, mungkin nih ya kayaknya. Mungkin enggak, bahasanya seperti itu. Ya. Atau lebih ekstrem lagi, nggak tahu ya. Nggak tahu, kalau nggak tahu kan nggak ada pilihannya di sini. Ya tidak aja kan. Paling di penjelasan lah tidak tahu tulisannya jadinya. Karena enggak iya, enggak tidak tahu jadinya. Berarti yang kita tanya itu kenapa begitu banyak nanti keterangannya tidak tahu lah, kita tanya deh, ini jabatannya kok dia nggak tahu apa jabatannya. Jadi kan masalah dia dengan fungsinya. Kan gitu ya, bermasalah dia dengan fungsinya. Dia jabatannya manajer HRD kok nggak tahu yang kayak gini. Nah, kan itu, oh saya baru, ada banyaklah alasannya jadinya. Kita buka nanti, oh iya baru ya, kapan diangkat, mana SK-nya? Nah, keluar lagi SK-nya. Oh udah lamanya kau bilang wah kan, jadi kena dia. Pokoknya nanti Bun, makanya saya bilang asiknya di sini kalau kamu sudah bisa tahu bagaimana memeriksa atau pemeriksa, maka kamu ketika diperiksa kamu pun paham. Jangan coba-coba gitu, jangan coba-coba bohong, karena nanti dia punya wewenang untuk bisa mengambil buktinya, kan gitu ya. Kalau kamu diperiksa kita pun punya wewenang gitu loh. Misalnya siapa nih karyawannya, ini Pak sarjana akuntansi, oh ya, kita langsung cari mana dia buktinya, mana kurikulum vitae, sertifikat atau ijazahnya, tolong kita bisa minta begitu. Kalau dia nggak dikasihnya, kita ke atasan dia. Pas di rapat baru muncul kan, makanya kemarin kan ada rapat dengan manajemen tentang temuan ya kan fraud. Nah, kita ngomongkan ketika menanya ini tidak dikasih, wah itu jadi masalah itu di kantor kalau udah kayak gitu. Ya, udah masalah. Kalau ada yang penolakan itu sudah ada masalah. Kan gitu ya. Ada masalah luar biasa kalau udah di kantor itu, kalau sudah ada ketahuan gitu yang kayak gitu udah berat ya. Berat artinya nama baik itu jadi tidak tercoreng jadinya. Ya, itu kondisinya. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut. Jadi ada beberapa internal control questionnaire di sini ya. Coba saya lihat dulu ya. Mana dia? Di sini ada beberapa internal control questionnaire yang bisa kamu lihat. Allah.
Nah, ini internal control kuesioner tentang pembelian, piutang, hasil tagih, aktiva tetap, pencatatan pelaporan, persediaan, produksi, dan akuntansi biaya, organisasi, pembelian, penjualan, personel, prosedur kebijakan, upah, dasar bayar. Nah, udah, ini saya rangkum sih, nanti saya kasih ke apa aja lah, ke si Padi aja lah ya, ke si Padi aja. Nah, ini dia isinya ya, ini dia. Bisa sekali nanti dibuka, seperti tadi contohnya, ya seperti tadi. Jadi internal control kuesioner itu terkait dengan kebijakan, makanya pemahaman kita tentang siklus-siklus yang ada ataupun aktivitas yang ada, ya. Nah, dari sudut pandang mana tadi seperti saya bilang kan, kalau di teorinya tadi yang pertama elemennya itu ada elemen lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu bisa mencakup ke personil, ke kebijakan, kan gitu ya, ke yang nggak semua kan gitu kan, ke perencanaan. Perencanaan dia nih ke sini nih, ke risk management, ke risk, ya kan, tadi lingkungan pengendalian ada 7 faktor kan gitu kan. Lalu ada risk management, elemennya itu tadi kan faktor lingkungan pengendalian. Elemen pengendalian, pahami, elemen pengendalian ada 5, kita ulangi ya. Elemen pengendalian ada 5. Ada lingkungan pengendalian, ada risk management, sistem akuntansi dan informasi, aktivitas pengendalian, dan monitoring. Ini 5 elemen. Dari lingkungan pengendalian ada 7 faktor. Integritas dan nilai-nilai etika, komitmen pada kompetensi, gaya manajemen, ya, gaya falsafah manajemen dan gaya operasi, lalu audit, ya, komite audit, dewan komisaris, aktivitas perhatian dewan komisaris dan komite audit, lalu struktur organisasi, pembagian wewenang dan wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan HRD. Itu jadi yang saatnya baru kita masuk yang kedua. Yang ini bisa dilihat dari sini, yang lingkungan pengendalian ada bisa dilihat dari sini, diambil dari sini. Kalau mau lihat dari tempat lain pun silakan. Ya kan? Tapi ini gambarannya seperti itu. Ya. Lalu yang kedua risk management atau risiko manajemen. Risiko manajemen itu bisa kita lihat di sini di perencanaan. Apakah manajemen itu memperhitungkan risknya, risiko dalam membuat kebijakan, dalam membuat peraturan, ya. Ada nggak perhitungan-perhitungan dalam membuat peraturan? Kalau ada dia strong, kalau nggak ada dia weak. Itu ya, kan gitu ya. Kalau ada dia strong, kalau tidak ada dia, ada nggak dia buat perhitungan sebelum membuat kebijakan? Contoh misalnya, diskon besar-besaran macam di Hypermart atau di apa, diskon katanya kan. Apakah diskon itu mempengaruhi penjualan kita? Kan gitu kan. Apakah akan mempengaruhi besar? Nah, itu harus ada perhitungannya. Kan gitu ya. Makanya kalau di model di Carrefour atau di Hypermart itu ya, kadang-kadang diskon itu pun kesannya apa ya? Kalau dibilang menipu sih nanti marah pedagangnya. Dinaikkannya dulu harganya baru didiskonnya. Itu kan. Kalaupun tidak, ada beberapa produk yang memang dijual oleh mereka itu di bawah harga beli. Cuman kan pembatasan paling 2 karton. Itu pun mereka pembelian barang itu udah dapat diskon dari supplier mereka. Lalu dijual lah cuman 2 karton atau 3 karton atau beberapa karton kan. Nah, langsung lah heboh apa aja spanduknya. Minyak 2 kilogram harganya 10.000, gitu-gitu lah kan. Padahal stoknya cuman 2 karton atau berapa karton kan gitu ya, tapi spanduknya itu harus banyak kan gitu kan. Tapi sebenarnya sudah diperhitungkan sama mereka, itulah yang sudah diperhitungkan sama mereka. Yang mereka pentingkan kan orangnya datang,
itu kalaupun misalnya mereka banyak kan oke lah banyak stok, tapi yang lain, barang yang lain mereka naikkan marginnya, mereka naikkan ya jajanan naik semua margin untuk nutupin harga yang diturunkan itu. Itulah policy-nya. Itu salah satu contoh risk dalam kebijakan risknya itu. Apakah mereka perhitungkan itu? Kalau hanya sekedar apakah mereka buat perhitungan tentang itu? Kalau mereka tidak, berarti mereka risk manajemennya lemah. Tapi kalau mereka membuat perhitungannya, itu risk manajemennya kuat. Dia nggak seperti lingkungan. Kalau risk manajemen tadi nggak seperti hitungan karena banyak faktor. Karena kalau lingkungan pengendalian kan banyak faktor, ada 7. Kalau risk manajemen nggak, cuma itu aja. Artinya apakah kebijakan manajemen diperhitungkan dengan matang, efisiensi efektivitasnya. Itu yang elemen pengendalian yang kedua. Elemen pengendalian yang ketiga ini adalah sistem informasi dan akuntansi. Nah, di sini di sistem informasi dan akuntansi ini apakah menggunakan komputerisasi atau tidak, kan gitu kan? Apakah menggunakan otorisasi yang betul ataupun baik? Coba kita lihat ada nggak tampilannya ya. Coba kita lihat lagi ada nggak tampilannya di mana nih? Coba di sini. Nah, ini yang kemarin ini ya. Control environment tadi kan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ada 7 tadi kan, ini dia. Elemen pengendalian ada 5, termasuklah control environment, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu ada 7 faktor yang tadi. Kalau risk management dan ya, for financial reporting, purpose analysis, identification, analysis, and management risk relevant to the perception of financial statement are they fairly presented in conformity with generally accepted accounting principle. Maksudnya apa yang mereka lakukan di laporan keuangan itu sudah diidentifikasi dan dianalisis oleh manajemen dengan resiko yang baik. Itu maksudnya tadi. Apakah ini contoh? Ada contoh-contohnya, change in operating environment, artinya perubahan lingkungan operasional, perubahan apakah pindah kantor dan lain sebagainya. New personal, penerimaan karyawan baru, apakah ada perhitungan, apakah diperhitungkan. New and revamped information system, maksudnya apakah dilengkapi, kan gitu ya. Rapid growth, artinya pertumbuhan yang cepat. New teknologi, apakah ada teknologi yang baru sehingga ini yang paling berat nih new teknologi. Jadi ada dulu kalau pernah beredar tulisan-tulisan itu ya, tulisan-tulisan bagaimana Nokia menghadapi Android, ya kan, mereka tidak membayangkan hal seperti sekarang ini terjadi tahun 2000 itu, anggaplah tahun 2000. Nokia itu rajanya dulu 2000 sampai 2005 kah atau apa, itu Nokia rajanya HP. Dan mereka tidak memikirkan new teknologi, risiko teknologi itu. Mereka menolak Android dulunya. Apa yang terjadi? Hancurlah Nokia, ya kan? Pernah Siemens, pernah juga kamu dengar? HP merek Siemens itu pun hancur juga, ya kan? Mereka tidak menerima new teknologi. Ini yang paling. Jadi apalagi kalau kamu, makanya begitu kamu memeriksa perusahaan yang berbasis teknologi, ketika kamu memeriksa kalau perusahaan hanya perusahaan dagang atau perusahaan-perusahaan yang umum ya nggak gitulah, tapi itu pun tetap harus ada juga. Apalagi dengan teknologi sekarang yang online ini ya kan, ya online. Apakah efektif buat toko baru? Sedangkan sekarang semua sudah online. Nah, itu jadi masalah kan. Nah, jadi bagaimana menyikapi online ini? Nah, ya kan jangan sampai dihabisi semua oleh Shopee, Lazada itu kan sekedar macam pajaknya itu. Itu pajaknya, apakah ikut kita ke pajaknya itu pajak ya istilahnya, pajak online, pajak dunia maya kan gitu ya, Shopee, Lazada apalagi.
banyak lah kayaknya ya, banyak lah. Itu kan mereka hanya sekedar provider untuk tempat menjual. Penjualnya kan bukan mereka, ya kan? Penjualnya kan bukan mereka. Itulah netologi. Ini panjang nih kalau risk management. New lines, product, and activity sama seperti tadi kan. Corporate restructuring, maksudnya ada perubahan struktur kah? Foreign operation, operasi di luar negeri atau operasi dari luar negeri ke sini, adakah teknologi ataupun perusahaan yang bakal masuk ya seperti kita, seperti yang kita periksa. Accounting pronouncement artinya pembelian seperti itu. Pencatatan accounting seperti apa sistemnya. Nah, ini risk manajemennya. Jadi kamu harus perhatikan ini, ya kan? Inilah sebagai faktor-faktor tadi, ya kan? Tidak begitu banyak sih. Ini kalau risk management. Information and communication termasuk akuntansi ya. Akuntansi, information, nah apa dia faktornya? Valid transaction, eksistensi. Jadi gini, risiko ataupun information and communication itu yang harus diperhatikan, itu adalah apakah informasi itu sampai secara baik, valid, dan valid nggak? Identify and record only the valid transaction of entity to occur the current period. Maksudnya eksistensi lah. Ada nggak transaksinya? Jangan sampai tidak ada. Lengkap nggak? Completeness. Lengkap nggak transaksinya? Maksudnya gini. Kontra misalnya. Apakah sistem pembeliannya itu rapi? Contohnya gini. Kalau kalian pernah sekarang tahu LPSE ya, Lembaga Procurement Elektronik. Ya, jadi sekarang pemerintahan itu kalau mau nyari barang ataupun supplier itu dari provider pemerintah LPSE. Jadi harus dari situ. Kalau enggak nanti bakal dilacak sama pihak yang berwajib. KPK, polisi, kejaksaan dianggap istilahnya membeli barang tidak standar. Ada kong kali kong dan ada korupsi di situ. Jadi banyak sih perusahaan-perusahaan itu atau organisasi pemerintahan itu makai jasa itu. Kalau kamu bisa lihat nanti. Jadi di situ ada completeness-nya. Jadi untuk bisa sebagai perusahaannya ditampilkan di menu macam Google-nya inilah. Google-nya supplier pemerintahan. Ya, tempatmu pemerintahan belanja. Ya, right and obligation maksudnya ya hak dan kewajibannya. Ensure the recorded asset and liabilities are resolved to transaction that produce entity rights to or obligation for. Jelas dia catatannya itu haknya ke siapa, kewajibannya kemana. Ya, jadi transaction itu harus jadi dilihatnya dari mana Pak? Bisa dilihat dari fakturnya. Dari kwitansinya, apakah lengkap yang kayak gini, kan gitu, agak lengkap seperti itu ya. Lalu apa lagi nih? Measure the value of transaction is a manner that permits recording the proper monetary value in the financial statement. Jadi penilaian atas nilai transaksi yang mempengaruhi ataupun diizinkan. Jadi ada otorisasi di situ, ada otorisasi. Capture sufficient details of all transaction to permit the proper presentation in the financial statement, including proper classification and required disclosure. Jadi apakah semua sudah ditampilkan dalam laporan? Kan gitu ya. Apakah semua sudah ditampilkan dalam laporan? Itu kita lihat. Kalau ditengok di laporan di situ ada mobil 3 gitu kan, atau kamu lihat di parkir mobil 5, itu aset siapa semua di situ? Di situ jelas tulisannya di pelangnya aset perusahaan. Tengok di buku laporan asetnya 3, di situ tanya kenapa begini. Nah, jadi apakah laporan ini mempresentasikan kenyataan yang ada, disclosure.
kan gitu bahasanya. Selanjutnya dari lingkungan pengendalian, risk management, sistem informasi dan akuntansi, kita masuk ke control activities, aktivitas pengendalian. Nah, ini aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah those policies and procedure that help ensure the management directives are carried out. They help ensure the necessary action are taken to address risk to achievement of the entity objectives. Control activities have various objectives and are applied at the various organizational and functional level. Nah, ini maksudnya, apakah di sana menerapkan aktivitas pengendalian? Ya, coba yang kayak mana aktivitas pengendalian itu? Nah, ini contohnya. Ini nih. Ada segitiga ya, istilahnya segitiga pengaman atau segitiga apalah kalau mau naik mobil gitu kan. Yang atas execute the transaction. Yang sini maintenance record accountability. Yang sini maintain custody of asset. Productly comparison of recorded accountability with asset. Nah, ini orangnya yang mengerjakan fungsi ini harus berbeda. Inilah salah satu aktivitas pengendalian yang harus ada. Kalau tidak seperti ini, berarti aktivitas pengendaliannya weak, lemah. Contoh, ini dia. Execute transaction. Makanya saya bilang, di organisasi kemahasiswaan di kelas misalnya, akuntansi itu di mana? Yang membuat pencatatan jurnal itu di mana? Sekretaris. Di sekretaris memang. Ya, yang membuat jurnal. Ya kan? Jadi di sini dia maintenance account record accountability. Ya kan? Yang belanja ini. Yang megang aset ini, yang megang uang ini. Yang megang uang ini, yang mencatat ini. Yang belanja, yang execute, yang memutuskan ya, execute the transaction, yang mengesahkan, transaksi itu nih beda. Berarti di sini ketua, di sini bendahara, di sini sekretaris. Jadi catatan akuntansi, catatan sekretaris dengan buku kasnya bendahara itu harus setiap hari secara periodically comparison, secara periodik dikomparatifkan, dibandingkan, direkon. Ya, direkon untuk menentukan pertanggungjawaban, accountability with asset. Jadi direkon. Jadi di sini fungsi kontrolnya itu. Jadi selama ini yang saya tahu sih, entah kalau di kelas kalian, bendaharanya itu yang buat laporan. Bendahara bukan buat laporan. Bendahara maintenance custody of asset. Dia hanya memelihara saja. Catatannya, dia nyatat Pak, ya nyatat. Cuman catatannya tidak diakui. Catatan yang diakui adalah catatan dari sekretaris. Catatan yang diakui adalah catatan dari sekretaris. Gitu maksudnya. Yang selama ini yang saya tahu sih di organisasi, apalagi remaja-remaja masjid ataupun kelas-kelas yang saya tahu, kok bendahara, kok yang buat laporan, katanya. Apa nggak gitu di sini? Kan gitu kan? Iya, seperti itu secara umum. Mau ke organisasi manapun yang ya gitulah. Itulah tandanya pemahaman mereka terhadap control activity itu rendah. Nanti pun kalau kamu nanti masuk di organisasi, lalu begitu kondisinya seperti itu, menyatukan antara laporan dengan bendahara, pembuatan laporan keuangan dengan bendahara, itu salah. Kamu minta pisah. Bukan berarti saya nggak mau bilang, bukan berarti saya mengelak kerja. Tapi memang fungsi ini harus dipisahkan untuk aktivitas pengendalian. Kan gitu. Itu sebenarnya. Nah, inilah yang namanya traditional segregation of duties. Ya, traditional pembagian pekerjaan. Itu contohnya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, lanjut ya. di Polmed yang mau membuat laporan keuangannya itu bagian keuangan ya Pak. Yang bagian Gimana? apa Pak? Yang membuat laporan keuangan di Polmed. Sekretaris. Sekretaris. Sekretariat. Jadi sekretaris ya, itu membuat laporan keuangan adalah fungsi sekretaris. Ini udah saya berulang-ulang kali, cuman nggak tahu kebawa dari dulu dari SMA atau apa lu gimana. Kau bendahara, kau lah yang buat laporan, kan kau yang megang uang, kau yang laporkan. Nah, disitulah masalahnya sebenarnya. Kalau dia yang megang uang lalu dia yang buat laporan, kan bisa dipas-paskannya aja. Ngerti kalian maksudnya? Misalnya buku bendahara itu karena masuk keluar saldo kan gitu kan buku kas nih, buku besar kas. Kan kalau bendahara kan cuma buku besar kas. Saldonya misalnya 10.000, ditengoknya uang, kok tinggal 3.000, 10.000 di catatan, 3.000 uangnya. Oh, bikin aja lah pengeluaran ini 7.000, nah saldo 3.000, nah pas. Itu satu. Kalau 10.000 di sini 3.000 fisiknya. Kalau 10.000 di sini uangnya 15.000. Oh, ini uangku ini. Nah, pas 10.000. Disitulah masalahnya. Disitulah sebenarnya segregation of duties itu jelas. Oh, enggak kayak gitu Pak Bendahara kami. Itu satu orang. Gak mungkin ada ilmu kayak gini kalau orangnya banyak yang bisa seperti itu, yang bisa memisahkan fungsi. Nggak mungkin ada ilmu ini kan. Kalau memang bendahara kami orangnya iya, cuman nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau dia terus jadi bendahara kan gitu, kan enggak. Jadi ada fungsi kontrol di sini, activities control. Jadi kalau tidak seperti ini, kalau tidak pemisahannya seperti ini, maka internal kontrolnya termasuk lemah. Ya, internal kontrolnya termasuk lemah. Kalau dia seperti ini, dia termasuk kuat. Itu ke situ arahnya ya. Jadi kita pelajari internal control ini arahnya kuat, lemah. Kuat atau lemah dia. Kalau lemah, waduh, kita harus periksa lebih detail lagi. Kalau kuat, oke, agak-agak apa sedikit. Lumayan, kita alihkan, kita cari, kita fokus ke yang lemah yang mana. Itu maksudnya. Ya, jadi ketika kamu misalnya kemarin siapa yang mau meriksa TK misalnya, TK ya di sini. Kemarin ada yang mau meriksa TK tuh, nggak ingat saya. Kamu mau meriksa apa di sini tadi kemarin? Ada rencana memeriksa organisasi apa? Siapa yang sudah ada bayangannya? Masjid, Pak. Oh iya, masjid ya kemarin. BKM misalnya. Tanya, itu lebih parah lagi tuh BKM kan. Tanya lah siapa yang buat laporan keuangannya. Bendahara kan? Bendahara itu yang buat laporan keuangan. Udah kena di sini, udah lemah dia. Kamu harus periksa lagi lebih detail catatannya. Satu persatu catatannya diperiksa. Kalaulah disatukan, kamu harus periksa lebih detail. Kamu akan temukan yang paling dominan yang saya pahami dan selama ini saya pahami adalah tidak adanya bukti. Dicatatnya pengeluaran, bukti tidak ada. Buatnya penerimaan, bukti tidak ada. Tidak ada bukti. Itu yang paling parah tuh. Apalagi berurusan sama masjid. Allah, orang ini gampang-gampang kali sangkanya. Padahal Allah Maha melihat ya. Tapi seperti itulah kondisinya ya. Saya yakinnya selama ini yang saya pahami bahwa internal control masjid itu lemah sekali. Ya, itu lemah. Ya. Jadi apa konsekuensinya Pak? Kita harus meriksa lebih detail. Akan ketemu nanti tuh berapa banyak bukti yang nggak ada.
Kan gitu kan. Nanti kamu akan lihat, mintalah buku kasnya nanti. Minta buku kasnya, minta bukti pendukungnya. Apa yang terjadi? Nggak ada. Syukur-syukur ada buku kasnya ya. Ya mudah-mudahan ada buku kasnya. Tapi tanya buktinya apa, ada nggak? Nggak ada buktinya. Masjid mana, Rika? Samping rumah, Pak. Iyalah. Berarti rumahmu di samping masjid. Masjidnya Iya, di samping Pak. rumah. Nah, masjidnya di samping rumahmu. Ya gitu-gitu Iya. aja gitu jadi. Iya di mana? Namanya Masjid Khalid bin Walid. Di mana itu? Saya nanya Di di mana, bukan namanya jalan. loh. Oh iya, Jalan Rahmat Syah, Pak. Rahmat Shah, Japaris. Iya. Oh, Jalan Japaris. Yang dekat Tanah Lapang sananya itu? Iya, Pak. Masih ada Tanah Lapangnya itu? Masih, Pak. Oh, karena saya dulu ada nenek saya di situ. Makanya saya sering hari raya ke situ. Khalid bin Walid ya, bagus ya. Masjidnya bagus. Bagus, Pak. Udah banyak. Berapa saldo kasnya? Belum saya minta, Pak, datanya. Nggak nengok gitu, kan ada di papannya. Oh, puluhan juta juga, Pak. Puluhan juta ya? Besar itu berarti ya. Oh, bilang sama pengurus masjidnya, jalan-jalan ke Jogja, bilang. Tengok berapa saldo masjid Jogokarian. Berapa? Ada yang tahu? Saldo masjid Jogokarian Jogja. Ada yang tahu nggak berapa saldonya? Berapa? Nggak ada ya, Pak, saldonya. 0 saldonya, iya. 0 saldonya. Tapi ramenya luar biasa. Ya. 0 saldonya. Belajarlah dari situ. Nah, itu saya coba ngasih tahu ke mereka. Nah, kembali ke tadi. Jadi kalau cerita masjid terkadang itu satu ya, internal kontrolnya memang lemah sekali. Kalau ada yang lemah sekali lah pokoknya kalau ada masjid itu. Ya. Cuman sedihnya karena sebenarnya gini, kita berharap waskat ya, atau waskat kan, pengawasan malaikat. Cuman kayaknya orang-orang itu nggak paham itu yang namanya waskat. Ya, nggak ngerti saya. Alah iyalah, udahlah, alah kita aja, kan gitu bahasanya kan. Alah udahlah, kita aja. Kembali ke saya sampaikan dulu. Kenapa ada masalah di laporan? Saya pun baru pahami yang kemarin lah. Udah saya kasih tahu nggak sama kalian? Perbedaan kenapa laporan akuntansi itu sangat-sangat materialistis. Karena setelah saya pelajari bahwa ketika tujuan membuat laporan itu tidak ada kepada Allah, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cantumkan nama Allah di situ. Ya, yang dicantumkan apa? Yang dicantumkan pemilik, karyawan, pemoda, kreditor, pemerintah, kan gitu-gitu kan yang menggunakan laporan keuangan ini. Padahal sebenarnya laporan keuangan itu seharusnya dipergunakan atau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ bayangkan kalau laporannya tidak lengkap lalu kamu bilang, "Ah, udahlah, taunya Allah nggak apa itu." Ya nggak bisa gitu. Ya kan? Allah tetap harus jelas. Gitu, harus tetap jelas. Jangan berapologi ria. Kan gitu bahasanya. Itulah titik awal. Dan banyak memang laporan keuangan lembaga-lembaga ke Islam ini tidak meletakkan Allah sebagai tujuan pembuatan laporan. Disitulah titik awalnya. Makanya nggak ada bedanya laporan akuntansi konvensional dengan laporan akuntansi syariah. Itu yang akan coba dipahami. Ya, baik. Ada lagi kira-kira?
Ini contoh-contoh pembagian kerja ya, pembagian kerja karena aktivitas pengendalian. Nah, terakhir monitoring, elemen pengendalian internal control, pengendalian internal control yang terakhir adalah monitoring. The process to assess the quality of internal control performance over time. It involves assessing design and operation control to timely basis, taking necessary correction action. Jadi gini, monitoring can occur through ongoing activities. Monitoring can also occur during separated project evaluation. Sini. Jadi gini, ada nggak aktivitas di situ di organisasi itu ketika contoh nih ada kegiatan yang dilakukan departemen pemasaran, tapi diundang departemen akuntansi, diundang departemen personalia sebagai pemonitor, pengamat. Jadi setiap kegiatan dalam suatu organisasi itu harus ada pihak lain dilibatkan untuk menjadi pengamat, gitu. Ya, jadi kalau ada seperti itu berarti elemen pengendalian internalnya kuat. Jadi misalnya ini contoh, bagian pemasaran membuat family gathering untuk customernya nih, kan customer yang diundang misalnya kan. Nah, diundang dalam acara itu kan panitianya bagian marketing jadi panitia untuk family gathering. Kegiatan itu panitianya marketing, tapi diundang bagian HRD, diundang bagian akuntansi, sehingga masuk ke kepanitiaan gathering itu ya, supaya tahu bahwa oh ada betul kegiatannya, eksistensinya jelas. Ya, di situ masalahnya. Kalau dia hanya sekedar buat-buat sendiri saja, itu kemungkinan. Makanya jadi saya bilang tadi aktivitas dari awal ya, saya merasa kalau kita lah menerapkan syariat ini, aktivitas pengendalian ini pun pastinya kita kuat, gitu loh. Kalau kita lembaga-lembaga syariah menerapkan syariat itu, semua poin dari aktivitas pengendalian ini kita adalah strong, gitu loh. Strong kita seharusnya. Tapi apa kenyataannya? Kita banyak yang weak, banyak yang lemah. Jadi gini, sebenarnya mereka ini pun ilmu-ilmu aktivitas pengendalian ini ataupun elemen pengendalian ini sebenarnya beranjak dari sunatullahnya ataupun manusia itu seperti apa karakter manusia itu. Manusia itu kalau udah kena duit, payah ceritanya, gitu loh. Makanya saya bilang, kalau kamu menguji seseorang, pertemanan dengan seseorang, uji aja dengan uang. Gimana dia memperlakukannya dengan uang? Ya kan, artinya join kita usaha ini misalnya sekali. Gimana dia sikapnya terhadap uang? Kalau sikapnya luar biasa, wah, hitung-hitungan, maunya dia semua, itulah dia. Pas di orang nanti dulu, aku dulu. Itulah bahasanya. Bahannya sih, kalau saya sih, kalau kamu lihat ketemu orang-orang yang kayak gitu ya, yang janggutnya panjang sampai ke lantai pun, kalau udah cerita duit pun selesai, tidak pernah mau bukan berarti pelit ya, bukan berarti pelit. Saya bukan memandang pelit. Oh, dia kayak gitu lah Pak, harus hitungan lah Pak. Ya betul hitungan. Tapi pas hitungan di orang, pas hitungan di dia mau besar, hitungan di orang dia nggak ada peduli, gitu loh. Maunya kan kita fair, kan gitu ya. Maunya kita fair, tapi ya banyak kejadian. Jadi apa di masalahnya itu? Nah, masalahnya di kita, pemahaman syariat kita, ya. Jadi kembali, elemen pengendalian ini, pemahaman terhadap struktur pengendalian ini diperlukan sebenarnya mengukur sunatullahnya manusia. Manusia yang memang orangnya bersifat memang pelupa dan ya harta lah. Kalau kamu kumpulkan sifat-sifat manusia, bagusnya kamu kumpulkan aja sifat-sifat manusia dari Quran. Apa aja contohnya? Sifat manusia yang umumnya dari Quran. 1.
Apa contohnya? Sifat negatifnya. Apa sifat negatif manusia yang tampak di Quran? Coba satu. Kikir. Kikir. Kurang Lagi? bersyukur, Pak. Kurang bersyukur. Ada lagi? Mendustakan. Mendustakan. Ada lagi? Berbohong. Ini Mendustakan sama. mendustakan sama berbohong sama lah. Gini, terburu-buru. Manusia itu bersifat terburu-buru. Ya kan? Ada lagi? Ya serakah, kikir sama serakah lah beda. Kikir pelitnya kan, serakah mau dianya. Artinya bisa dikasih satu gunung, dia emas, dia akan minta gunung yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau kamu kumpulkan aja sifat-sifat manusia di Quran itu, nah, inilah yang membuat internal control jadi lemah. Inilah yang membuat internal control jadi lemah. Ya, coba nanti di pertemuan terakhir, coba kamu cari sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek manusia dari Quran dengan dasarnya. Ya, dengan dasarnya coba kamu tuliskan di WA. Siapa yang lengkap tuliskan di WA ya. Biar kita bisa dengan dasarnya ya, Quran ayat berapa, hadis pun boleh. Ya, hadis pun boleh. Jadi kita kumpulin dulu sifat-sifat manusia yang ada di Quran dan di hadis, sehingga dari situ kita pelajari bahwa itulah yang memperlemah internal control. Kalau kamu lihat itu ada di organisasi itu, maka organisasi itu adalah lemah internal controlnya. Kita bikin ilmu baru nanti. Kalau orang ini kan menilai internal control dari elemen pengendalian, kita bikin penilaian internal control dari sifat-sifat manusia di Quran. Nah, kan mantap enggak? Cerita dapat ilmu bagus kita ya kan, dapat membuat ilmu baru. Nah, itulah artinya saya pun baru terpikir juga itu setelah membahas ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada 5 elemennya. Kalau nanti kita lihat nanti. Silakan ditulis ya di grup WA. Quran ayat berapa, surat apa ayat berapa, ya kan, jelas ya, jangan nggak jelas sifatnya seperti apa. Boleh saja boleh memasukkannya kalau sebagai tambahan nanti sebagai pemahaman elemen pengendalian. Ya, oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi saya bilang kembali, saya ingatkan, terus pantau ya, terus pantau organisasi ataupun perusahaan apa yang bisa kamu jadikan tempat untuk praktek pemeriksaan, ya, jadi tempat untuk praktek pemeriksaan. Kalau sudah bisa, kamu bisa lihat ini nih, saya lihat kayaknya ada, sebentar ya, contoh suratnya. Contoh surat yang bisa kamu pakai untuk menandakan kamu, mana dia? Mana dia? Oh, kok nggak ada di sini? Tempat kamu untuk sebentar. Oke, nggak ada juga ya.
Ya. Nanti coba lihat di mana suratnya itu. Loh, kok nggak ada? Mana dia? Mana dia ya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya kasih dulu ini. Audit program. Oh, bukan. Ini. Oh iya, ini ya. Program audit ya. Kemarin program audit kan. Nah, ada di akhirnya itu ada suratnya. Loh, kok nggak ada suratnya? Mungkin bukan di sini. Bukan program berarti. Perencanaan berarti. Perencanaan. Saya tunjukkan sama kalian. Oh iya, ini dia suratnya. Oke, nanti contoh suratnya itu seperti ini. Oke, mana dia? Present. Oke, mana dia? Perencanaan. Nah, contoh suratnya itu seperti yang ini. Nah, nih. Jadi, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini di atasnya kop suratnya. Di atasnya kop suratnya, kop surat perusahaannya, organisasi. Kalau BKM tulis aja lah BKM masjid kan gitu ya, buatlah surat tugas nomor berapa, surat tugas nomor berapa, tahun berapa, berdasarkan program kerja audit tahunan PT Mopoli. Bukan program jadinya, berdasarkan boleh aja. Kamu bisa berdasarkan apa misalnya? Kalau udah ada berdasarkan penugasan, bisa berdasarkan penugasan, bisa penugasan. Internal audit PT Mopoli Raya, kepala internal audit Mopoli Raya memberikan tugas kepada, atau ini bisa kepala, bisa pimpinan, ini bisa manajernya lah, pimpinan, kan gitu kan. Memberikan tugas kepada, nah ini nama ketua tim untuk melakukan audit operasional atas kegiatan apa periode sampai dengan audit dilaksanakan selama berapa hari, seluruh biaya yang ini nggak usah disebutkan. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang agar penugasannya dapat berjalan lancar. Seperti itu kan, terima kasih Medan. Nah, ini pemimpinan ya, pimpinan, tembusannya kemana, kan gitu ya. Nah inilah yang kamu dapatkan. Seperti inilah yang kamu dapatkan nanti dari perusahaan itu. Ya, itu kondisinya. Bapak. Ya. Yang ngasih ini berarti dari orang organisasinya? Iya. Dari perusahaannya, organisasi, perusahaan. Ya, seperti itu. Yang nanda tangani untuk ini nama kamu di sini nanti. Nama kamu nggak usah jadi ketua tim lah, tim aja ataupun tim. Nggak usah jadi ketua. Ya kan, satu orang satu aja. Ya. Ya. Seperti ini.
pun bisa. Nah, seperti ini. Kan gitu. Nampak dia seperti surat dia. Kan gitu kan. Ini yang kamu dapatkan dulu. Kalau belum dapat, kamu tidak bisa dikategorikan sudah. Ini sebagai bagian ya, ini sebagai bagian dari kertas kerja ya. Ini sebagai bagian dari kertas kerja. Ya, sebagian dari kertas kerja. Ya, nanti sebelum Meet sudah dapat ini saya ya. Sebelum Meet kita tanggal berapa? Mei ya, awal Mei ya. 3 Pak. 3 Mei ya. Iya Pak. Nah, berarti sebelum audit, sebelum 3 Mei kamu sudah dapat ini. Ya, kasih ke saya, kirim ke WA saya, kirim ke grup, kirim WA, kirim ke grup ya. Dan saya ingatkan lagi, jangan ada japri-japri saya, ya, jangan ada japri-japri saya untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau terkait dengan pembelajaran kita ini semua ke grup aja, ya, ke grup aja, nggak usah japri-japri. Itu untuk mengingatkan. Baik, ini tampilannya, saya kira itu untuk hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan, seperti yang saya bilang, kalau ada pertanyaan silakan di grup WA saja. Kalau memang rasanya jelas, ya. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.